warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jabal Nur yang mudah-mudahan semuanya ada dalam inayah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, terlebih dahulu mari kita melantunkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ba'da subuh ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya ada dalam petunjuk dan juga nur cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk insan atau manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan kepada bahasan selanjutnya tentang bab zakat. Alaman tajibu, kepada siapa zakat ini diwajibkan. Tajibuz zakatu alal muslimil hurril malikil nasabi, bahwa zakat itu wajib bagi muslim yang merdeka, yang memiliki harta sesuai atau yang mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan minimal. Ya, nisab itu artinya batasan minimal. Tidak setiap harta wajib dizakati, baik itu jenisnya maupun jumlahnya. Tergantung kepada jenis apa saja yang dizakati. Nah, kemarin sudah sebagian, nanti kesini juga akan kita lanjutkan, dan juga ukuran berapa saja yang wajib dizakati. Orang yang punya hartanya haruslah orang yang muslim merdeka. Kalau non muslim ya tidak wajib zakat. Hamba sahaya tidak wajib zakat. Wa yushtaratu fin nisabi, dan disyaratkan dalam nisab ini pertama yakuna fadilan anil hajatid daruriyah allati la ghina lil mar'i anha. Yang pertama, nisab itu syaratnya adalah harta itu lebih. Harta itu lebih. Kalau pas-pasan antara kebutuhan sehari-hari untuk keperluan konsumsi, untuk nafkah wajib pada keluarga, maka itu berarti belum lebih. Karena yang dihitung itu nanti ada ukurannya, ada kadarnya, di mana kadar itu adalah kadar yang lebih. Kalau kita ingin mengeluarkan harta untuk pahala, maka kita bisa mengeluarkannya sedekah atau sodakoh atau infak, ya, bukan zakat. Walaupun istilah sodakoh dan zakat dalam Al-Quran sering maknanya sama. Khud min amwalihim sodakotan, ambillah sodakoh, maksudnya di situ adalah zakat. Nah, jadi yang pertama adalah lebih. Kalau seseorang misalnya punya penghasilan baik untuk kerja maupun misalnya dari usaha ataupun dari perkebunan, tetapi semuanya habis untuk biaya hidup atau tinggal sedikit, ya, lebihnya hanya sedikit saja, mayoritas dipakai untuk biaya hidup. Biaya hidup macam-macam, ada untuk makan, ada untuk listrik, ada untuk sekolah, ya, ada untuk mungkin bayar utang, itu semua biaya hidup. Nah, setelah dikurangi kok jadi selisihnya hanya sedikit saja, sisanya sedikit saja. Itu berarti tidak fadilan, tidak ada kelebihan. Kelebihannya tidak sampai kepada nisab. Ya, tidak sampai kepada ukuran wajib zakat. Sudah, itu berarti tidak wajib. Penghasilan sih banyak, 10 juta misalnya dari usaha. Tapi ya anaknya banyak gitu, tanggungannya juga banyak, biaya-biayanya juga banyak. Ya, kalaupun sisa-sisanya hanya sedikit saja ditabung, itu pun nanti dipakai lagi juga gitu kan. Ya sudah, tidak wajib zakat. Kemudian wa ayyahula alaihil haulu al-hijriyah. Kemudian sampai batas usia 1 tahun hijriyah. Jadi mengeluarkan zakat itu ada batas waktunya, yaitu 1 tahun hijriah. Sejak kapan ngitungnya? Sejak kita punya harta itu, sejak kita menjalankan harta itu. Atau kalau kita bekerja, sejak kita bekerja. Bekerja mulai di bulan Rabiul Awal, maka Rabiul Awal nanti dikeluarkan lagi.
Kemudian bekerja dimulai misalnya bulan Syawal, maka bulan Syawal lagi nanti dikeluarkan. Itu namanya haul, 1 tahun. 1 tahun hijriyah. Namun ada kebolehan dari para ulama kita menggenapkan ukuran tertentu. Tapi memang sudah diniatkan kita mau mengeluarkan zakat. Misalnya, karena biasanya mengeluarkan zakat itu hari ataupun di bulan Ramadan, maka kemudian kita genapkan, misalnya kita biasanya mulai usaha ataupun mulai mendapatkan harta tersebut misalnya bulan katakanlah Rabiul Awal gitu, kemudian kita mau genapkan, nanti mau menggenapkan di bulan Ramadan supaya nanti terus-terusan bulan Ramadan membayar zakatnya, boleh saja ya, boleh saja. Namun sebelum digenapkan ya dibayar dulu, tapi nanti bayar lagi sisanya, terus nanti selanjutnya setelah itu bulan Ramadan. Misalnya Rabiul Awal ketemu Rabiul Awal, bayar dulu zakatnya Rabiul Awal, nanti bayar lagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah itu dibayar lagi juga yang 6 bulannya. Setelah itu nanti 1 tahunnya bulan Ramadan terus. Nah itu boleh. Kemudian itu syarat yang kedua adalah haul. Haul itu 1 tahun. Para ulama berbeda pendapat mengenai 1 tahun ini. Apakah harus terus-terusan memiliki kadar nisab tertentu, tidak berkurang ya, ataukah kalau berkurang tetap bayar? Nah di sini ada 2 pendapat para ulama. Pertama adalah madhabnya Said Sabiq, termasuk An-Nawawi, Said Sabiq, dan madhab Malik, Ahmad, dan jumhur mayoritas, bahwa annahu yustaratu fil mali alladhi tajibu zakatu fi ainihi wa yatabru fil haul kadhahab wal fiddah wal masyiyah wajudin nisabi fi jamil haul fa inna qasan nisab fi lahdatin minal haul irqatul haul. Jadi haul itu harus meliputi keseluruhan. Haul itu kan 1 tahun, berarti jumlah harta kita banyak tersebut itu full terus-terusan dari awal sampai akhir. Misalnya nisab emas, kemarin sudah disampaikan, nisab emas itu 85 gram. Nah 85 gram itu tidak berkurang sepanjang tahun tersebut. Katakanlah tadi misalnya dari Ramadan ke Ramadan lagi, maka 1 tahun itu dari Ramadan ketemu Ramadan, maka itu wajib zakat. Bagaimana kalau di awal 85 gram, tapi di tengah-tengah berkurang karena ada sebagian yang dijual, kemudian nanti pas di akhir 85 lagi. Nah jadi ngitung haulnya ketika sudah 85 lagi. Kalau awal Ramadan 85, terus nanti misalnya Dzulhijjah, ya Dzulhijjah berkurang dari 85 jadi 80 sebab 5 gramnya dijual, maka itu ngitung haulnya dari nanti ketika 85 lagi. Katakanlah 85 laginya Muharram, maka dari Muharram lagi ngitungnya. Yang tadi kalau sudah berkurang itu sudah gugur, sudah tidak bisa dihitung. Itu menurut jumhur para ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat kalau berkurang maka sudah tidak wajib zakat, dan kalau bertambah lagi maka di situ wajib lagi, ngitung lagi dari 0 lagi. Nah itu cara menghitung 1 tahun menurut jumhur. Tapi kalau menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu tidak. Yang penting di awal sudah dihitung 1 nisab, sudah memenuhi nisab. Kalaupun nanti berkurang terus nanti tambah lagi, pas di akhir memang masih nisab, maka tetap wajib. Nah gitu, jadi tidak usah ngitung lagi ketika berkurang itu. Jadi itu ada 2 pendapat, silahkan saja kalau 2 pendapat ini dipilih ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan dihitung itu kalau sudah terpenuhi lagi jumlahnya. Tadi misalnya zakat emas nisabnya 85 gram. Pada awal Ramadan kita beli, atau di bulan Ramadan kita beli, atau di bulan Syawal kita beli, ya. Kemudian nanti bulan haji berkurang, maka bulan haji dihitung lagi dari 0 lagi. Ternyata Muharram
dilengkapi lagi atau tambah lagi, sehingga di bulan Muharram itulah dihitung mulai dari hitungan 1 bulan lagi, dan nanti ketemu haulnya adalah bulan Muharram lagi. Itu menurut jumhur para ulama cara menghitungnya seperti itu. Az-zakatu fi malis shabi wal majnun. Zakat juga wajib bagi harta yang dimiliki seorang anak dan juga seorang yang gila. Ya, bisa saja seorang anak punya warisan banyak, punya usaha, wajib nggak zakat? Tetap wajib. Karena tadi tidak ada persyaratan mumayyiz atau tidak ada persyaratan baligh, tidak ada. Jadi anak kecil pun kalau dia punya sejumlah harta, walaupun yang mengurusi mungkin walinya, walaupun yang mengurusi mungkin pegawainya, tetap wajib zakat. Ataupun misalnya orang gila, ataupun misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh sehingga sudah pikun misalnya, tapi punya hartanya banyak karena ada usaha, ada perusahaan, terus juga emas juga mungkin. Nah, maka tetap wajib zakat. Maka walinya ataupun keluarganya lah yang mengeluarkan zakatnya dari harta tersebut. Man mata wa alaihi zakatu, barang siapa yang meninggal dan ia punya kewajiban zakat. Man mata wa alaihi zakatu fa innaha tajibu fi malihi. Maka tetap orang yang meninggal terus dia belum mengeluarkan zakat, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Artinya apa? Keluarganya sebelum bagi waris, harta itu keluarkan dulu untuk zakat. Andai kata belum bayar zakat. Ya. Jadi ya terutama kalau misalnya punya perusahaan, punya barang dagangan, nah itu ketika misalnya belum terzakati terus kemudian meninggal, maka wajib zakat. Makanya ketika meninggal seseorang itu jangan hanya utangnya. Seringkali kita mengecek kalau orang meninggal itu utangnya, ada utang atau tidak. Betul, itu juga harus dicek, itu juga harus dibayar karena akan menggantung nanti dan akan ditagih di akhirat kalau belum bayar. Tapi zakat pun sama harus dicek. Ada hartanya enggak yang wajib zakat? Kalau dia orang kaya, kalau dia banyak kekayaannya, maka betul-betul harus dihitung, betul-betul harus dicek. Sudah bayar zakat atau belum? Ya, daripada misalnya dosa dan kita nggak tahu bayar zakat atau tidak, sudah keluarkan saja ya zakatnya, daripada misalnya dianggap sudah zakat padahal belum. Ya, segala sesuatu perbuatan kalau kita syak, kalau kita ragu sudah dilakukan atau belum, lakukan saja. Misalnya sholat, kalau ragu sudah sholat atau belum, ambil belum, jangan ambil yang gampang aja udah, misalnya yang anggap saja udah gitu. Nah, kalau ragu antara sudah melaksanakan atau belum, kita harus mengambil belum gitu. Ragu sudah sholat atau belum, ambil belum, sholatlah. Walaupun sebelumnya misalnya ternyata sudah sholat, terus sholat lagi, ya tetap Allah kasih pahala terhadap sholat yang kita lakukan tersebut. Karena untuk ihtiyat ataupun hati-hati supaya tidak berdosa. Daripada berdosa lebih baik sholat 2 kali, karena dua-duanya juga Allah beri pahala. Demikian juga zakat. Kalau kita tidak tahu orang tua kita misalnya sudah zakat atau belum, kebetulan hartanya banyak, maka sudah daripada orang tua kita dosa, keluarkan saja zakatnya. Syartun niyati fi ada zakati, syarat niat dalam mengeluarkan zakat. Zakatu ibadatun fayushtaratu li sihhatiha an-niyatu. Zakat itu ibadah, maka disyaratkan untuk sahnya ibadah tersebut kita harus berniat. Niatnya gimana? Kalau sholat kan ada suka diajarkan ya dalam bentuk talafuznya. Nawaitu usolli atau usolli, misalnya usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, atau usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Nah, kita diajarkan begitu. Bagaimana niat zakat? Kita nggak pernah diajarkan. Maka yang namanya niat itu adalah bermaksud melakukan. Cukup dalam hati bermaksud melakukan, itulah niat. Pada dasarnya sholat pun sama.
meskipun kita dalam ajaran ya yang bermadzhab Imam Syafi'i, walaupun tidak seluruh mazhab Imam Syafi'i, banyak yang mentalafuzkan niat, terutama sholat, ya, tetapi jarang sekali kita diajarkan untuk yang lain. Padahal niat itu wajib untuk seluruh ibadah, sehingga jangan susah-susah, jangan bikin kita ragu-ragu ataupun beramal itu menjadi susah. Ya, karena ada juga orang yang mau sholatnya nggak jadi-jadi gara-gara niatnya nggak dapat. Nah itu, usolli fardhu zuhri, oh salah, ternyata asri. Usolli fardhu asri rakaat ini, oh salah, ternyata bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Nggak berhenti, nggak jadi-jadi, nggak dapat niatnya. Nah, daripada seperti itu, daripada syak seperti itu, dan itu adalah bisikan-bisikan setan yang masuk ke diri kita sehingga mengganggu kita, maka sudah cukup dalam hati sebutkan bermaksud sholat karena Allah, sudah cukup itu. Kalau misalnya menyulitkan, sekali lagi, kalau tidak menyulitkan ya silakan, bagus-bagus saja untuk takkid, untuk memperkuat agar betul-betul ibadah yang kita laksanakan itu adalah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita niati, yang kita maksud, ya silakan saja. Tapi kalau itu sulit, kalau itu menyulitkan, maka cukup dalam hati mau sholat karena Allah, sudah cukup selesai. Demikian juga zakat, mau zakat karena Allah, sudah, itu sudah sah, itu sudah niat. Ya, itu sudah niat. Karena niat itu intinya adalah qasdu syai'in, bermaksud ya melakukan sesuatu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itulah niat. Dengan bahasa kita sendiri, dalam hati kita atau dalam pikiran kita, kita ungkapkan mau melakukan ibadah tersebut karena Allah, sudah selesai. Ya, meskipun tidak pakai bahasa Arab. Jadi zakat kalau pakai lafaz bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakata, misalnya zakatnya zakat apa? Zakat emas. An ukhrija zakata dzahabi, misalnya lillahi ta'ala. Atau pakai gramnya, misalnya khamsata jiraman lillahi ta'ala. Wah, panjang. Apalagi nggak bisa bahasa Arab, apalagi harus dihafal dulu. Udah, nggak usah repot-repot, ya, nggak usah repot-repot. Kalau harus repot, seluruh amal harus begitu, nanti belangsak sendiri, ya, nanti kesusahan sendiri. Itu baru zakat, baru sholat, belum lagi mau itikaf, harus pakai niat lagi, belum lagi mau sedekah, harus niat lagi. Bagaimana niatnya? Bagaimana bahasa Arabnya? Repot, ya. Makanya tidak usah dipaksakan kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Arab dan tidak ada lafaz yang dihafal, yang biasa dihafal dalam pelajaran kita. Kemudian ada tal wujubi, mengeluarkan zakat itu pada waktu yang diwajibkan. Yajibu ikhraju zakati fauran 'inda wujubiha wa yuhramu ta'khiru adaiha an waqtil wujub. Wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada waktunya. Kalau sudah 1 tahun, sudah haul, maka di situ wajib mengeluarkan fauron, pada waktu itu. Dan haram untuk diakhirkan nanti bulan depan. Nah, jadi kalau misalnya mau digenapkan pada bulan tertentu, keluarkan dulu di tahun itu, nanti boleh keluarkan lagi di tahun berikutnya. Karena pada dasarnya zakat itu boleh juga dikeluarkan sebelum waktunya, boleh. Sebelum waktunya boleh, tapi kalau sudah lewat waktunya haram. Nah itu. Contoh zakat fitrah. Kapan sih mengeluarkan zakat fitrah? Wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu wajibnya adalah setelah buka puasa di hari terakhir sampai dengan imam naik mimbar atau khatib naik mimbar. Itu wajibnya. Sehingga kalau belum selesai Ramadan, kalau kita belum buka puasa, ya, maka belum wajib. Kewajiban zakat fitrah itu belum waktunya, belum. Tapi boleh nggak kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum itu, di pertengahan Ramadan misalnya? Boleh, ya, boleh. Demikian juga zakat mal, sebelum 1 tahun kita keluarkan lebih dulu, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah terlambat. Sehingga kalau kita mau membayar zakat fitrah 1 tahun di bulan Ramadan,
ingat-ingat betul 1 tahunnya sebenarnya bukan bulan Ramadan tapi bulan lain, maka bulan tersebut keluarkan dulu. Nanti kalau mau dikeluarkan lagi, keluarkan lagi bulan Ramadan, maka nanti selanjutnya Ramadan lagi supaya mudah mengingatnya. Itu silahkan begitu cara menghitungnya. Termasuk juga zakat penghasilan. Nah, ini bagi yang punya pekerjaan, misalnya bekerja di pemerintah atau misalnya bekerja di perusahaan, ya. Kalau penghasilannya sudah sampai kepada nisab, sekali lagi kalau penghasilannya sudah sampai kepada nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Boleh nggak mengeluarkan zakatnya tiap bulan? Ya, memang saat ini di perusahaan atau pemerintah yang tergabung dalam muzaki di Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu ditariknya tiap bulan, ya. Nah, berarti itu pun sama, berarti didahulukan. Boleh, silahkan. Ya, tidak tiap tahun, tiap bulan. Makanya kalau yang perusahaan BUMN misalnya, termasuk juga pegawai negeri, itu setiap bulan selalu ada potongan zakat. Ya, ada potongan zakat. Ya, itu setiap bulan, jadi bukan setahun sekali dipotongnya, setiap bulan. Nah, itu termasuk didahulukan. Berarti itu termasuk yang boleh. At-ta'jilu biadaiha yajuzu ta'jilu zakat yajuzu ta'jilu zakati wa ada iha qablal hauli walau li'amaini. Boleh mendahulukan mengeluarkan zakat. Termasuk juga menggabungkan 2 tahun. Misalnya haulnya bulan Ramadan ini, tapi kita bayar untuk 2 tahun. Nah, boleh juga. Walaupun belum tentu tahun berikutnya misalnya sudah nisab apa belum. Ya, tapi kalau kita punya hitung-hitungan, silakan saja. Doa lil muzaki, doa bagi orang yang berzakat. Ya, jadi ada sunnah yustahabbu doa lil muzaki inda akhli zakati minhu. Disunnahkan bagi orang yang zakat membaca doa. Ya, jadi yang membaca doa itu bukan yang menerima sebenarnya, tapi yang berzakatnya muzaki, orang yang berzakat. Ya, kalau mustahik orang yang menerima zakat, yang diberi harta zakat itu namanya mustahik. Kalau orang yang berzakatnya itu namanya muzaki. Siapa yang membaca doa? Yang membaca doa itu sebenarnya adalah muzakinya. Doanya simple saja, mudah saja, ya. Allahumma barik fi wa fi ibilih, kalau itu onta ya. Jadi cukup Allahumma barik fi. Ya Allah, berkahilah di dalam harta tersebut. Jadi itu pendek saja, Allahumma barik fi. Barik itu berkahi. Allahumma barik fi. Coba kita bacakan biar nanti kalau mengeluarkan zakat bisa kita baca juga dan hafal dan pendek. Allahumma barik fi. Ulangi, Allahumma barik fi. Ya, itu doanya pendek ya. Allahumma barik fi. Ya Allah, berkahilah di dalam harta itu. Sekarang baru al-amwalul lati tajibu fiha zakatu. Harta-harta yang wajib dizakati. Aujabal Islam, Islam mewajibkan az-zakata, zakat fi dzahabi, pertama dalam harta emas. Punya emas disimpan-simpan maka wajib zakat. Wal fiddati, dan perak. Wazuru'i, dan tanam-tanaman. Wathimari, dan buah-buahan. Wa urudit tijarati, dan barang dagangan. Wasawaimi wal ma'dan, dan pabrik ataupun tempat perusahaan, dan juga tempat percetakan mineral, ya, mineral dari bumi, dari dalam bumi. Warikazi, dan temuan ataupun barang yang kita temu atau harta karun. Nah, ya. Jadi itu diantara yang wajib dizakati, ya, di dalam Islam itulah wajib dizakati. Kemudian zakatun naqdaini, zakat 2 perhiasan ataupun 2 barang mewah.
Az-zahabu wal fiddatu. Pertama emas dan perak. Jadi kalau perunggu tidak wajib. Kalau misalnya batu akik ya, batu akik atau batu-batu yang berharga itu juga tidak wajib. Ya, tidak wajib. Walaupun berharga, walaupun diperjualbelikan mahal ya. Kenapa tidak wajib? Karena logam mulia itu, logam mulia yang memang itu sudah menjadi turun-temurun dan disepakati, itu adalah emas dan perak. Yang lain tidak disebut logam mulia. Bahwa kemudian kalau kemudian nilainya sama dengan emas dan kemudian menjadi logam mulia baru di dalam kehidupan kita, dalam kesepakatan, dalam budaya kita, maka itu bisa dikiaskan ya, bisa dikiaskan. Pada dasarnya tidak. Pada dasarnya hanya emas dan perak. Bisa saja yang lain itu kan fluktuatif atau berubah-ubah. Contoh misalnya katakanlah batu akik misalnya. Kalau pas lagi zamannya, lagi booming, batu akik itu mahal, diperjualbelikan ya, orang pada nyari-nyari. Tapi kalau udah rame, turun, tidak lagi menjadi barang berharga, murah. Nah, itu kenapa tidak terstandarnya, kenapa itu tidak wajib zakat begitu. Tapi kalau sudah terstandar, seperti misalnya berlian, kalau berlian itu kan sudah terstandar, ya, maka meskipun tidak disebutkan di dalam bagian dari logam mulia yang wajib dizakati, karena wajib dizakati di zaman Rasul hanya az-zahab wal fiddah, hanya emas dan perak, maka itu bisa dikiaskan, berarti sama juga wajib karena ia termasuk logam mulia dengan harga yang terstandar. Wujubuha, kewajiban zakat emas dan perak, ja'a fi zakatid zahabi wal fiddah. Ayatnya walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Jadi memang disebutkan dalam Al-Qur'an juga az-zahab wal fiddah. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau enggak mengeluarkan zakatnya, maka beritahukanlah peringatan bahwa kalau tidak mengeluarkan zakat akan disiksa dengan siksa yang pedih. Nisabudz zahabi wa miqdaril wajib. Selanjutnya adalah nisab zakat emas ya. Berapa sih nisab zakat emas? Kalau pakai dirham, la syai' fi dzahab hatta yablugha 20 dinaron. Kalau pakai dinar itu 20 dinar ya. Dinar itu adalah mata uang emas, bentuk kepingan emas ya. Satu keping itu 1 dinar, berarti 20 keping, 20 dinar. Nah, kalau digramkan 20 dinar itu adalah setara dengan 85 gram. Ya, 20 dinar itu setara dengan, kalau digramkan itu setara dengan 85 gram. Berarti punya emas 85 gram itu wajib zakat. Nah, emas yang mana? Ternyata jumhur ulama membedakan antara emas simpenan dengan emas perhiasan yang dipakai biasanya oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak haram memakai emas. Ya, bapak-bapak itu haram memakai emas. Perak, nah perak ternyata boleh. Ya, kalau emas tidak boleh, haram dalam Islam. Kenapa? Karena salah satu di antara hikmah diharamkannya memakai perhiasan emas bagi laki-laki adalah supaya satu tidak menyerupai wanita, karena memang galibnya sejak zaman jahiliyah, sejak zaman dahulu yang memakai perhiasan emas itu adalah perempuan. Satu, supaya tidak menyerupai perempuan. Dan yang kedua, supaya tidak bermegah-megahan. Ya. Nah, kalau ibu-ibu pakai emas, punya perhiasan dan mencapai 85 gram, jumhur ulama, meskipun ada sebagian kecil ulama yang tetap mewajibkan, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan tidak wajib zakat kalau untuk perhiasan. Ya, tidak wajib zakat. Berapa sih punya perhiasannya? Ya, punya perhiasan tuh wajarnya kan biasanya ya, misalnya katakanlah kalung 20 gram misalnya, terus atau 50 gram lah, nggak apa-apa, katakanlah 50 gram misalnya. Terus
gelang misalnya 50 gram, punya 100 gram, punya kalung 50 gram, 150 gram katakanlah, orang kayo ya, orang kaya ya. Ya kalau yang tidak kebeli ya berarti memang tidak bisa menyimpan dengan uang yang cukup untuk sejumlah 100 gram atau lebih ya. Nah misalnya punya 150 gram emas perhiasan, memang itu adalah betul-betul perhiasan yang biasa dipakai, walaupun tidak selamanya dipakai, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Misalnya wajib enggak zakatnya? Ternyata jumhur ulama menyebutkan tidak wajib ya. Nah, tapi itu adalah perhiasan yang memang biasa dipakai, ya itulah biasa dipakai ya sekitar segitu. Enggak ada orang pakai kalung misalnya 500 gram gitu kan, enggak ada ya. Walaupun sekaya apapun, tadi kan orang kaya 150 gram ya. Ini ada yang kaya banget, misalnya miliuner atau triliuner, punya emasnya banyak, perhiasannya sampai 500 gram kalung saja. Dipakai enggak? Enggak mungkin dipakai 500 gram itu, berat, keberatan. Ya, keberatan. Setengah kilo di sini, gantung gitu ya. Ya keberatan pasti. Misalnya punya gelang misalnya, beratnya berapa? Beratnya 500 gram, setengah kilo, dipakai enggak? Enggak mungkin dipakai, keberatan. Nah yang biasa dipakai ya sekitar 100-200 lah yang biasa dipakai. Itu yang disebut perhiasan. Kalaupun ternyata punya kalungnya gede dan itu memang bukan biasa dipakai untuk perhiasan, kemudian punya gelang gede bahkan rantai misalnya emas misalnya, itu bukan perhiasan lagi, itu perhiasan yang biasa dipakai yang wajar-wajar ya sekitar segitulah, sekitar 100-200 gram lah. Kalau punya sampai 1 kilo meskipun itu bentuknya adalah kalung, meskipun itu bentuknya gelang, tapi ternyata punyanya banyak, dikumpulin terus, beli terus, maka itu wajib zakat. Yang tidak wajib zakat yang biasa dipakai saja, yang wajar dipakai saja, ya sekitar 100-200 gram itu saja. Selebihnya itu berarti simpenan, itu berarti selebihnya investasi ya. Nah, yang selebihnya itulah tetap wajib dizakati. Jadi ukuran nisabnya adalah 85 gram. Berapa zakatnya? Hanya 2 rub'ul usyur ya, 1/40 ataupun 2,5%. 2,5%. 2,5% itu ya 2,5% bisa dari beratnya emas, bisa dari uang ya, bisa dari beratnya emas, bisa dari uang. Kalau misalnya dari beratnya emas ya, maka coba saya hitung dulu ya. Ini memang ilmu zakat itu ilmu hitungan Bapak Ibu ya, dan ini salah satu keunggulan ataupun hikmah ajaran Islam, itu ajaran yang juga harusnya pintar matematika. Jangan sampai orang Islam itu nggak pintar matematika. Kenapa? Karena Rasul itu orang yang pintar matematika. Buktinya beliau pedagang ulung. Nggak mungkin orang jadi pedagang ulung, jadi pedagang sukses kalau tidak pintar matematika. Karena pasti gampang ketipu orang, karena pasti hitung-hitungannya salah. Ya, Rasul orang yang pintar dagang. Rasul sebelum jadi Rasul, sebelum diutus sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam, jauh Syam itu, ya, dari Mekah ke Syam, ya bisa 1 bulan itu perjalanan ya kalau tidak pakai kendaraan. 2,5% dari 85 gram, hanya 2,1 ya, 2,1 gram ya, itu 2,1 gram. Berapa sih kalau sekarang emas? 1.400.000 ya emas ya, 1.400.000 kali 85, nah, berarti 119 juta ya, 119 juta. Bagaimana kalau kita bentuknya nyimpen uang? Nah, para ulama sepakat Bapak Ibu, bukan hanya emas yang disimpan, kalaupun kita nyimpen uang itu sama hakikatnya dengan nyimpen emas, begitu ya. Walaupun dulu uangnya memang emas, nah sekarang uangnya bukan emas tapi nilainya bisa disamakan dengan emas.
Sehingga meskipun bukan dalam bentuk emas, kalau nilainya sama dengan 85 gram, maka ia juga wajib zakat kalau uang itu disimpan. Ya, kecuali uang itu diputer, dijual beli, dipakai untuk beli barang, jual beli dan seterusnya. Lah itu mah nanti zakatnya bukan zakat uang, zakat barang dagangan. Beda lagi, nanti kita bahas lagi. Nah, zakat emas ini sama juga dengan zakat harta benda ataupun barang emas ini juga sama dengan kita menyimpan uang, apapun uangnya, uang rupiah, uang dolar, uang real, uang euro, uang apapun sama. Kalau nilainya sama dengan 85 gram, maka ia wajib zakat 2,5%, dikeluarkan setahun sekali. Ya, kalau dirupiahkan, ini rupiah, katakanlah harga emas 1.400.000, kayaknya sekarang lebih 1.400.000 itu, ya. Katakanlah 1.400.000 harga emas, kali 85 berarti 119 juta. Kalau kita di rekening, kalau ibu punya rekening di bank disimpan dan itu usianya setahun dan itu jumlahnya 119 juta, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya setelah 1 tahun. Ya, 119 juta. Ya, kalau dolar sekarang dolar 16.000 ya, 119 juta dibagi 16.000, 7.437 dolar, 7.400 dolar. Kalau punya nyimpen uang dolar misalnya di lemari atau di bank atau dimanapun sejumlah 7.400 dolar, maka wajib zakat. Nah, seperti itu ya. Udah habis waktunya ya. Oh, belum. Nah, ini zakatul hulli, zakat perhiasan. Ittafaqal ulama'u, jumhur ulama alanu la zakata fil mas wadar wal yaqut. Jadi kalau itu perhiasan tidak wajib zakat, baik itu emas ataupun yang lain-lainnya, termasuk batu-batuan ya, marjan dan lain-lain, seperti itu tidak wajib. Tetapi tadi kalau kadar logam mulianya terstandar sama dengan emas, mayoritas ulama menyebutkan itu juga tetap wajib dizakati dengan kias terhadap emas ya. Kecuali yang tadi yang harganya hanya sewaktu-waktu berharga, sewaktu-waktu tidak berharga, itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau jual beli, misalnya batu akik, jual beli batu akik tapi sampai puluhan juta, ratusan juta, nah itu berarti jual belinya, bukan batu akiknya yang dizakati tapi jual belinya. Nah, itu untuk zakat emas. Sementara zakat perak ya, zakat perak itu kalau tadi 20 dinar, maka ini 200 dirham ya untuk zakat perak. 200 dirham. 200 dirham itu kalau digramkan 593 gram ya, 595 gram. 600 kurang 5. 600 kurang 5 kalau perak, tapi jarang ya orang punya perak. Jarang orang punya perak, kalaupun punya perak paling juga ya gramannya cuma 5, 10 atau berapa gram. Kalau perak banyak gramannya. Baru wajib zakat kalau 595 gram punya, setengah kilo lebih punya perak, nah itu baru wajib zakat. Kalau kurang dari itu enggak. Kenapa? Karena perak murah ya, perak murah. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu karena sudah siang. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah zakatut tijarah, zakat perdagangan ya. Nanti kita akan hitung zakat perdagangan itu, kita menghitung biaya modal dan keuntungan. Nah, nanti cara menghitungnya nanti yang akan datang kita akan jelaskan. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Sebentar Pak, pakai mic biar kedengaran. Waalaikumsalam.
Iya. Baik, terima kasih. Rumah, mobil, tanah yang kita miliki itu tidak wajib dizakati. Ya, meskipun kita punya banyak. Tapi kalau dari yang kita miliki itu ada hasilnya, maka hasilnya yang wajib dizakati. Misalnya punya tanah 1 hektar, harganya misalnya karena pinggir jalan, katakanlah 10 miliar misalnya, 10 miliar harganya. Tapi nganggur, tidak ada hasilnya apa-apa, wajib dizakati tidak? Tidak wajib dizakati. Kalau ada hasilnya, tumbuh-tumbuhan misalnya, nah nanti tumbuh-tumbuhannya dihitung. Itu baru wajib dizakati. Misalnya, oh ada jagungnya misalnya, atau ada kurmanya, ya. Nah itu wajib dizakati nanti kalau sampai kepada nisab. Nanti ada nisabnya juga. Ya, nisabnya sama dengan nisab kalau beras ya 750 kg ya, kalau beras ya 750 kg, seharga beras 750 kg itu wajib zakat. Nah, jadi rumah, mobil ataupun tanah tidak wajib dizakati. Tapi kalau punya rumah disewakan, punya mobil direntalkan, maka penghasilannya nanti dihitung selama 1 tahun sampai kepada nisab emas 85 gram enggak harganya. Punya orang Betawi, punya kontrakan banyak, setahun itu bisa dapat misalnya 150 juta misalnya setahun, wajib zakat. Karena tadi nisab emas itu 119 juta, ia sudah dapat 150 juta setahun, misalnya setahun, berarti sebulan 15 juta, katakanlah kurang ya berapa? 12,5, sebulan 12 juta setengah misalnya kontrakannya sebulan, sehingga setahun dapat 150 juta, maka wajib zakat. Nah gitu Pak. Jadi untuk barang-barang yang memang itu adalah bagian dari apa namanya tempat hidup kita ataupun yang kita pakai sehari-hari, maka itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau kita olah ataupun kalau kita bisniskan kemudian bisa menghasilkan, maka penghasilannya itu yang wajib dizakati. Rumah meskipun banyak tidak wajib dizakati. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau ia punya lebih dari yang kita pakai kan 1, kita punya 5 misalnya, maka yang 4 itu wajib dizakati seumur hidup sekali. Ada sebagian ulama, tapi jumhur ulama tetap tidak mewajibkan. Kenapa? Karena ia bukan barang yang ditetapkan oleh Rasulullah wajib zakat. Karena di zaman Rasul pun banyak orang yang punya tanah yang luas. Utsman bin Affan itu orang kaya, tanahnya banyak. Ya, Rasul pun punya rumah yang Rasul bangun untuk anak-anak, untuk anak beliau, Fatimah. Ya, dan juga untuk anak-anak yang lainnya sebelumnya Zainab. Nah, jadi ada juga di zaman Rasulullah sahabat-sahabat punya rumah lebih dari 1, ada. Tapi ternyata tidak diwajibkan oleh Rasulullah zakat. Nah, ini menjadi dalil bahwa itu memang tidak wajib. Begitu, meskipun punya banyak. Nah, tetapi berbeda apabila itu kemudian dijadikan bisnis, dijadikan usaha, seperti untuk sewa, untuk rental. Maka penghasilannya itu dikumpulkan selama 1 tahun, dan kalau sudah sampai nisab minimal tadi seharga emas 85 gram, maka ia wajib zakat. Gitu Pak. Jadi punya mobil misalnya 2, yang sering dipakai 1, yang 1 jarang dipakai, tetap tidak wajib. Tapi ada sebagian ulama, tapi tidak jumhur, sebagian kecil yang mewajibkan sekali seumur hidup. Gitu Pak. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dari saya, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang khilaf dari saya sendiri mohon dimaafkan.
Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.